Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Balik lagi ke YouTube channel aku, Bella Fauzi. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi kurang sehat, aku doakan semoga lekas sehat kembali. Yang pasti tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan tetap dijaga tuh prokesnya gitu ya. Aku doakan semoga semua urusan teman-teman selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, ini masih dengan tema kenapa harus bela Palestina. Ini alhamdulillah ya udah sampai ke part 4 nih di video ini, dan kayaknya nggak harus dibagi menjadi 2 bagian, jadi kayaknya cukup 1 bagian aja untuk part 4 ini. Dan ini kali ini di sini nggak kalah seru nih pembahasan antara aku, adik aku Ciki Fauzi dengan Mbak Tere gitu ya, karena kita sampai dengan pembahasan era Palestina modern gitu, dari mulai zaman kekhalifahan gitu kan, dimana tokoh-tokoh yang pada saat itu gemilang di Yerusalem, sempat ada khalifahan Umar bin Khattab, terus kemudian sampai Salahuddin Al-Ayyubi, sampai terus ke era Palestina modern. Alhamdulillah kita sudah membahas sampai ke Theodor Herzl, dan juga sampai dengan Palestina saat ini gitu. Dan kenapa sampai akhirnya itu paham Zionis itu lahir gitu, siapa sih sebenarnya pencetusnya. Nah, kita membahas lebih jauh di part 4 ini gitu. Jadi ya pastinya sama-sama aku juga masih belajar, dan Mbak Tere juga Masya Allah banyak sekali ilmunya, dan Ciki juga ya, kita sama-sama sharing pengetahuan dan apa yang kita dapat gitu ya selama kita baca, kita bertukar pikiran. Dan aku berharap apa yang aku share di video aku kali ini gitu ya, sama seperti video-video sebelumnya, pastinya dari live Instagramnya Ciki dan Mbak Tere, aku berharap bisa turut kita sama-sama berbagi ilmu gitu. Syukur-syukur bisa menambah wawasan juga gitu kan bagi teman-teman yang menonton. Jadi tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, ini dia sama penonton, semoga bermanfaat ya. Kenapa harus bela Palestina part 4, ini dia. Halo Mbak. Iya. Mohon maaf. Lagi. Mohon maaf. Iya, Ya, nggak apa-apa. berkali-kali. Yang salah nggak ada yang salah kok. Iya, siap. Yang salah Zionis. Salah Zionis. Siap. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Ini Yerusalem setelah Salahuddin Al-Ayyubi wafat, ini kan sempat diperebutkan oleh anak-anaknya. Nah, kemudian sempat diteruskan kembali oleh sang paman. Nah, setelah sang paman mangkat juga disayangkan ini anak-anak Salahuddin perang lagi gitu, bahkan sampai ada yang berkhianat kepada pasukan perang salib gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, Betul. silakan dilanjutkan lagi Mbak. Nah, itu kurang lebih, itu banyak pendapat dari para ahli sejarah. Ada yang bilang itu strategi gitu, supaya nanti habis itu bisa dikuasai lagi, dimenangkan lagi gitu. Tapi apapun itu tetap aja udah sempet dipegang sama pasukan salib gitu. Itu berarti percobaan perang salib keempat ya kalau nggak salah gitu. Dan habis itu akhirnya dibebaskan lagi sih memang ya, dengan bekerja sama antara pasukan ini berarti udah era cucunya berarti ya, Najmuddin Ayyub. Itu dengan keluarga Kharizmi. Jadi ini Khawarizm. Nah, setelah itu kembali lagi di tangan kaum muslimin, tapi di sisi lain itu ada pemberontakan. Jadi dinasti Ayyubiyah ini diserang oleh kelompok apa bilangnya ya, kalau zaman dulu tuh Mamaluk itu istilah untuk budak ya itu. Jadi awalnya mereka punya pasukan dari kalangan budak, tapi pasukan kalangan budak ini kalau zaman dulu budak tuh sebenarnya manusia juga ya, cuman nggak dimanusiakan karena begitu diperangi mereka statusnya berubah jadi manusia merdeka, jadi manusia yang dikontrol oleh manusia lain, makanya disebut budak. Nah, Mamalik ini kebanyakan dari ini cikal bakalnya keturunan Utsmani, Turki Utsmani gitu. Jadi mereka kemudian melakukan penyerangan dan akhirnya
singkat cerita dinasti Ayyubiyah pun runtuh gitu. Jadi diambil alih oleh mantan pegawai-pegawainya ya kalau sekarang ya, mantan asisten-asistennya gitu. Dan di sisi lain ini kurang lebih mereka akhirnya yang kemudian berhadapan dengan pasukan salib sekaligus kemudian nanti berhadapan dengan pasukan Mongol. Ya seru sih. Emang karena karakter mereka karakter berani mati ya. Ya maklum biasa udah susah gitu, sering susah. Betul. Ya, jadi itu yang mentalnya lebih pasukan Mongol akhirnya ya. Dan tapi pasukan Mongol yang satu lagi yang menarik adalah karena ada salah satu keluarga Mongol yang alhamdulillah masuk Islam dari Khan. Jadi akhirnya mereka mengurungkan diri untuk mengincar Palestina gitu. Tapi Baghdadnya udah hancur ya, dibantai semua orang-orang di sana ya, dinasti Abbasiyahnya hancur habis ya karena di genosida ya gitu. Dan di sisi lain di situ juga ada kisah jatuhnya Andalusia ya, kalau ingat. Betul. Kisahnya Andalusia, bagaimana Raja Ferdinand dengan betul. Iya. Itu balik lagi kok kisahnya Isabella lagi. Ya. Iya, tapi emang itu ngeri banget, dan yang harus kita tahu juga itu nggak cuma orang Muslim ya yang dibantai, orang Yahudinya juga. Yahudi juga dibantai oleh. Iya, itu sedih banget sih kalau dengar kisahnya itu, karena memang mereka dipaksa. Jadi beda ya kalau kita kan memang dalam ajaran Islam kan jelas ya di Al-Baqarah 256 kan la ikrah fiddin ya, nggak ada paksaan dalam memilih Islam gitu. Nah, kalau di saat itu yang terjadi di Andalusia yang akhirnya diubah menjadi Spanyol ya, yang terjadi di sana tuh mereka dipaksa untuk menerima agama Nasrani gitu. Termasuk Yahudinya dipaksa juga. Kalau enggak ya diselesaikan, dieksekusi ya, dibunuh. Dipaksa jadi keyakinan dipaksa pada saat itu. Iya, itu akhirnya karena kondisi itu tadinya kan kita ada Cordoba ya di sana ya, di Andalusia ya, akhirnya runtuh ya. Itu. Dan kurang lebih akhirnya Andalusia dikuasai oleh pasukan itu pasukan salib sebenarnya itu ya, utusan pasukan salib ya yang ke situ ya. Sementara Iraknya sendiri, base camp-nya dinasti Abbasiyah hancur oleh Mongol. Dan kemudian dinasti berganti dari Ayyubiyah menjadi Mamaluk ya, atau Mamalik. Dan di situ sempat ada sejumlah kisah-kisah yang mengharu biru juga ya, itu ada perang Ain Jalut, kalau teman-teman pernah dengar, perang melawan Mongol ya di situ, yang dimenangkan oleh oleh pasukan Muslim ya yang di Mamaluk. Mamaluk ya namanya, Mamalik itu sebenarnya Mamluk. Nah, tadinya tulisannya Mamluk. Dinasti Mamluk. Baru dengar tuh. Sama aku baru dengar itu. Oh, ternyata itu yang menggantikan dinasti Ayyubiyah ya. Iya, tadi aku salah ngomongin kok. Bukan Kubilai Khan, Hulagu Khan. Maaf ya, itu keluarga Khan itu banyak banget ya. Iya. Genghis Khan, Hulagu Khan, ya. Kubilai Khan atasnya lagi ya. Itu banyak banget harus dihafal. Masya Allah. Itu kita juga mesti sama-sama belajar lagi sih. Intinya kurang lebih akhirnya di perang Ain Jalut itu tahun berapa? 1260 Masehi. Lalu akhirnya ya kurang lebih akhirnya pasukan Mongol itu
alhamdulillah dikalahkan ya. Mamluk kemudian berhasil untuk melanjutkan perjuangan dan akhirnya membebaskan sejumlah kota termasuk Akka. Akka tuh sering banget ya. Akka tuh di utara ya, dekat Haifa itu. Akka. Oh, dekat. Ya, mungkin letaknya agak ke atas gitu ya, Mbak. Iya, aku ada nggak ya di sini Akka? Akka di sini. Nah ini nih, Akka itu atasnya Haifa, sedikit kelihatan nggak sih? Kelihatan, Mbak. Oh gini. Hah, kelihatan? Coba dibalik dulu. Oke. Bentar. Mana ya? Kelihatan nggak sih? Ya. Gimana ya? Nggak kelihatan malah ya? Udah gini aja. Mbak. Maaf, Mbak. Tuh. Oke. Nah, ini Haifa nih. Ini Haifa ini kota pelabuhan. Nah, di atas. Nah, ini selalu jadi titik ini ya, titik perebutan kekuasaan tuh mulainya dari situ. Kota pelabuhan. Dan singkat cerita akhirnya di tahun apa nih? Oh ya. Kemudian kerajaan Daulah Mamluk itu akhirnya pelan-pelan melemah karena dia ekspansi ke banyak tempat, termasuk ke Hijaz, termasuk ke Mesir. Dan di satu sisi kerajaan Bizantium, karena waktu itu sempat dimenangin lagi sama pasukan Salib, kan sempat ada kerajaan Bizantium di situ, tapi melemah dan akhirnya ada keluarga Utsmani yang kemudian muncul dari Asia Tengah. Dari situlah mulai perpindahan kekuasaan dari Mamluk ke eranya Utsmani, jadi dinasti Utsmaniyah gitu. Nah ini juga panjang nih, ada satu buku sendiri, subhanallah, aku juga belum detail. Atau sekilas aja Mbak, sekilas, iya. Nggak apa-apa, maksudnya buat teman-teman kalau mau baca bisa, ini salah satu yang recommended nih bukunya. Oke. Ya, ini Profesor Muhammad As-Salabi, ini banyak banget buku-bukunya, bagus-bagus. Beliau peneliti yang sangat recommended gitu. Terus akhirnya ini Sultan yang paling tersohor kalau Utsmani itu ngebahasnya ini ya, Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Teman-teman ingat kan penaklukan Istanbul? Yang Hagia Sophia juga. Nah, Hagia Sophia salah satunya. Muhammad Al-Fatih kan nih. Betul sekali. Itu abad 15 ya, berarti 14 sekian. 14 berapa ya? 51 ya kalau nggak salah. Nah, akhirnya sempat ada pertikaian dulu antara dinasti Mamluk dengan Utsmani, sampai akhirnya Mamluk kalah dan kemudian akhirnya Daulah Utsmani berdiri ya. Di situ dipegang oleh itu yang biasanya yang keinget tuh Al-Qanuni ya kalau nggak salah, Al-Qanuni. Tapi itu panjang sih, ada Sultan Selim I, Sultan yang paling familiar sama teman-teman mungkin kayak siapa, Erdugul. Nah, itu ya, ada serialnya. Iya, ada serialnya ya. Iya, Masya Allah. Nah itu udah mulai abad-abad belakang ya, abad-abad. Dari situ kalau nggak salah. Nah, Turki Utsmani itu lama menjaga ini ya, menjaga kedaulatan khilafahnya sekitar 600 tahun ya kurang lebih. Dan itu sampai lumayan lama kok, dari berarti tahun 1500 ya,
1400-an atau 1500 gitu kurang lebih. Jadi, aku tahun nggak ya kalau tahun ini PR banget sih, karena satu sisi kita harus ngapalin tahun Hijriah, satu sisi ngapalin tahun ininya, Masehinya. Masehi ya, betul. Nanti deh, kita coba ini ya perbaiki untuk waktu tahun-tahunnya, tapi kurang lebih intinya pada masa Utsmani itu tanah Palestina itu benar-benar dijaga bahkan sebagai satu kayak daerah khusus gitu, yang ketika di zamannya Sultan Abdul Hamid II yang paling besar ya, itu dijadiin ini langsung jadi daerah khusus yang dipantau langsung sama sultannya, nggak pakai gubernur lagi, jadi sultannya langsung yang take care tempat itu, tanah Palestina gitu. Tapi sebelum kekuasaan Sultan Abdul Hamid II itu memang sudah mulai ada bibit-bibit Zionis ya teman-teman. Kalau sempat dengar Theodor Herzl, yang pernah tahu. Nah itu pencetus, itu jurnalis kebangsaan Austria Hungaria ya, dia campuran yang memang punya agenda untuk mencoba menaikkan derajatnya orang-orang Yahudi yang selalu terjajah itu gitu ya. Karena kan memang setiap kali Yahudi diserang itu akhirnya mengakibatkan mereka harus jadi perantauan lah gitu ya, mereka hijrah ke berbagai tempat gitu. Ada ke Eropa. Bukunya ya? Apa? Iya, bukunya Theodor Herzl itu jadi judulnya adalah Negara Bangsa untuk Keturunan Yahudi gitu. Dulu belum ada namanya, cuma Der Judenstaat gitu. Nah, singkat cerita, pada saat eranya Sultan Abdul Hamid II itu banyak terjadi kemunduran yang diakibatkan di satu sisi Eropanya itu karena ada penemuan banyak progres sejak ditemukannya mesin cetak. Jadi akhirnya ada upaya untuk Utsmani ini mengejar ketertinggalan dengan mengirimkan anak-anak mudanya untuk belajar gitu ya, belajar di Eropa gitu, terutama di Inggris dan Perancis. Cuma problemnya adalah ternyata padahal anak-anak yang dikirim keluar itu dibekali ya dengan ilmu ya, dengan dengan ilmu agama gitu. Tapi yang terjadi ketika mereka belajar ke sana, ke barat, ke Eropa, yang terjadi ada perang pemikiran ya. Jadi di sana berkumpul antara orang-orang yang nggak suka sama khalifah, ada orang-orang juga yang dulunya adalah tentara salib gitu. Jadi mereka memberikan perspektif yang membuat si anak-anak muda Turki ini akhirnya terinspirasi ikutan agenda ini, agenda untuk melihat Turki Utsmani ini harusnya berubah jadi republik gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat gerakan Turki muda yang mencintai nasionalisme gitu. Nah, itu yang kemudian melemahkan kekuatan Khilafah Utsmani saat itu dari internal. Sementara di eksternalnya Inggris ini ngincer banget, karena gimana ya, 23 dunia gitu loh dikuasai. Iya, maksudnya diincer banget kan, gimana, wow ini keren banget gitu. Dan di satu sisi ya Theodor Herzl ini juga mengincar tanah Palestina. Bahkan kalau teman-teman pernah ingat ada kisahnya juga itu diabadikan gitu di salah satu dramanya Sultan Abdul Hamid II itu yang dibikin film ya kan, bahwa Theodor Herzl berusaha untuk ketemu sama Sultan Abdul Hamid II untuk nego, bilang ini saya
saya bayar deh gitu sejumlah uang, karena mereka saat itu kan cukup Yahudi itu masuk ke berbagai sektor strategisnya Inggris, sehingga jadi banyak yang jadi landlord, banyak yang menguasai perbankannya saat itu, kurang lebih seperti itu, sehingga sempat menawarkan pada Sultan Abdul Hamid II, ini utang-utang kamu kan banyak nih karena negara lagi butuh uang. Ini saya bayar nih, tapi kamu serahkan ya tanah Palestina buat orang-orang Yahudi gitu. Pasti teman-teman familiar dengan kisah ini. Gemah ripah ya Mbak ya, lagi banyak hutang ya. Iya, iya gitu. Tapi Masya Allah, sikap yang luar biasa ya, sikap seorang pemimpin sejati yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II adalah dia menolak. Gitu. Bahkan dia sampai bilang, selama saya masih hidup jangan pernah mengharapkan tanah Palestina ini bisa kalian ambil gitu. Iya. Dan akhirnya benar-benar ya, akhirnya mereka si orang-orang yang digerakkan oleh spirit Zionis ini akhirnya cari cara lain, yaitu yang nggak dapat Utsmani, dia cari rivalnya siapa? Rivalnya adalah Inggris ya, karena kan Inggris kan negara apa istilahnya negara secondnya ya. Iya, ibaratnya kan juara satunya Utsmani yang menguasai, ya, juara duanya kan waktu itu kan Inggris gitu ya, dan Inggris saat itu karena banyak juga populasi Yahudi di Inggris ya, mereka merasa ya udah deh, apalagi dikasih iming-imingnya uang gitu kan, sejumlah uang, dan uang itu yang kemudian dijadikan modal untuk Perang Dunia Pertama. Nah, gitulah kisahnya. Mulailah Perang Dunia Pertama ya, kalau teman-teman ingat tahun 1917 itu, ini agak loncat sedikit karena di satu sisi di dalam internalnya Turki Utsmani itu ada tokoh Mustafa Kemal, orang Yahudi juga. Itu Yahudi juga ya? Iya. Yahudi turunan. Iya, Yahudi Dumama kalau itu kayak wah, mimpin banget ya di Turki pada masanya. Orang sampai sekarang dibanyakin cinta kalau ke Turki. Iya, karena memang kan Turki mudanya dapat pengaruh tadi itu, perang pemikiran, dia habis belajar dari Eropa, makanya buat mereka Mustafa Kemal adalah tokoh yang happening gitu. Walaupun sebenarnya kalau mereka sadar yang dilakukan oleh Mustafa Kemal adalah justru menjauhkan mereka dari syariat Islam, karena kan semuanya dilepas ya waktu itu ya, perempuannya disuruh nggak usah pakai hijab lagi, terus azan aja nggak boleh digunakan dalam bahasa Arab, ya kan, terus nggak boleh ada pendidikan Al-Quran, nggak boleh gitu, segitunya gitu, segitu bencinya dia sama, karena dia bilang harusnya semua dimodernisasi. Nah, gitu. Iya, jadi iya, modernisasi nggak boleh begitu. Iya, sampai sekarang kan kuburannya juga ada kan sampai ditutupin banget karena katanya nauzubillah. Iya, karena dalam beberapa cerita bahkan baunya masih terasa ya katanya. Iya, katanya. Makanya dibikin ventilasi gitu. Ada kok banyak dokumenter tentang dia. Gitu. Nah, jadi singkat cerita itulah yang kemudian menjadi titik momentum menuju Perang Dunia Pertama dan kekalahan Turki Utsmani sebagai sebuah dinasti atau kekhilafahan kepemimpinan yang berdasarkan syariat Islam ya. Jadi mereka akhirnya sudah mereka perang internal, perang eksternal. Perang internalnya sama kelompok nasionalis yang ada di dalam, perang eksternalnya melawan Inggris dan sekutunya ya, ada Prancis, ada Rusia, ada negara-negara kecil lainnya itu ya, banyak banget. Dan akhirnya tahun 1916 itu mereka sudah mulai mengalami banyak istilahnya kekalahan, dan sultan yang jadi khilafahnya pun hanya sekedar ini doang, hanya sekedar simbol, jadi udah nggak punya fungsi sama sekali gitu. Akhirnya setelah Perang Dunia Pertama
mereka akhirnya kalah ya. Dan yang menyedihkan itu Timur Tengah ya, yang apa, Bumi Syam yang tadinya luas itu, yang tadinya ada Yordan, ada Lebanon, ada Suriah, ada tanah Palestina, itu dipecah. Akhirnya dipotong oleh 2 orang diplomat yang kalau teman-teman cek itu Sykes-Picot ya. Nah, itu Ada jadinya ya, itu perjanjian diam-diam ya. Oh gitu. Tapi Jadi sekarang banyak yang iya, tahu. jadi karena dibuka sama Rusia. Karena Rusia juga waktu itu udah diambang kepunahan karena mereka juga udah mau pecah kan waktu itu. Jadi akhirnya dibuka sama, ya diam-diam tapi dibuka juga sama salah satu mantan mantan sekutunya gitu. Iya, sakit hati Jadi itu. ketahuan. Iya. Dan memang setelah itu sudah mulai itu ya terjadi okupansi atau apa ya, secara administratif Palestina udah dikuasai oleh Inggris. Apalagi ada mandat Britannica ya tahun 1922-nya kalau nggak salah. Itu hasil dari kesepakatan 3 bangsa-bangsa. League of Nations sebelum PBB ya. Iya, sebelum PBB, betul. Amerika, League of Nations tuh Inggris. Iya, League of Nations itu Inggris, benar. Sebelum Amerika mengambil alih peranan internasional ya. Iya. Dia masih perang saudara soalnya di zaman itu. Iya. Masih banyak perang saudara. Sampai sekarang sih sebenarnya, cuman ya ditutupin aja. Gitu. Dan singkat cerita tahun 1917-nya juga ada perjanjian ya. Kalau ingat ada yang namanya Arthur Balfour. Seorang Arthur Balfour itu seorang perdana menteri dan menteri luar negeri Inggris kalau nggak salah saat itu, yang membuat perjanjian juga dengan salah satu tokoh Zionis saat itu. Oh God. Kalau tahu Rothschild? Iya. Oh iya tahu. Itu bapak dia tuh Mbak. Iya kan ya Rothschild? Iya, betul emang. Dan dia Yahudi Zionis. Bank Dunia dari keluarganya dia kan Rothschild. Iya. Jadi federal itu sebenarnya, kita ngomongin federal bank itu sebenarnya semuanya yang nguasain Yahudi. Iya. Zionis. Kalau syariah tapi masuk nggak Mbak? Aduh jadi ngomongin itu deh. Kalau syariah harusnya sih. Kalau syariah harusnya dia metodenya Baitul Mal ya, seperti yang diajarkan oleh para khulafaur rasyidin ya. Cuman wallahu alam sekarang nih, karena dengan adanya federal bank ini agak sedikit terdistorsi. Makanya itu PR kita bersama, kita harus ngerti dulu, karena kalau nggak ngerti nggak akan bisa paham benefitnya apa gitu. Lagi-lagi ilmu sih, ilmu. Iya, ilmunya banyak banget, masya Allah. Nggak cukup gitu. Lifetime learning ya. Ya harus lifetime learning, bener banget. Jadi setelah itu yang terjadi adalah Arthur Balfour itu sebagai pihak yang legitimate secara internasional, dianggap legitimate karena kan mandat Britannica kan dikasihnya ke pemerintah Inggris ya, untuk mengelola atau jadi administrator ad interim Palestina selama belum ada kejelasan ini wilayah Palestina ini ntar siapa yang ngurus, karena kan tadinya kewenangannya Utsmani tapi Utsmani runtuh kan gitu. Iya. Nah, yang terjadi kemudian adalah dengan deklarasi Balfour itu dia menjamin proses istilah mereka tuh gerakan aliyah ya, gerakan kembali ke tanah perjanjian. Jadi si Arthur Balfour ini menjamin kepada Rothschild waktu itu untuk membawa mengizinkan orang-orang Yahudi masuk ke tanah Palestina sebagai perjanjian dari
agreement dia sebelumnya dengan Theodor Herzl. Dan Theodor Herzl waktu itu kan udah nawarin sejumlah uang untuk memenangkan perang dan lainnya dan sebagainya itu. Nah, dilanjutin lah ini. Makanya waktu itu berbondong-bondong lah, kompak banget ya. Mereka membawa semua pemukim Yahudi yang ilegal lah tentunya ya, datang berbondong-bondong dalam kapal itu ya. Nah, itu gelombang aliyah yang kesekian. Itu yang setelah Perang Dunia Kedua. Jadi waktu Perang Dunia ke-1 ada, tapi nggak sebanyak yang kedua. Yang pertama itu kalau nanti teman-teman baca apa ya bukunya itu Protokol Zion kalau nggak salah ya, Protokol Zion. Nanti aku kirim ya linknya ya. Iya, siap. Karena bukunya udah bisa diakses. Jadi si Zionis ini berusaha dengan segala cara untuk membawa semua keturunan Yahudi kembali ke tanah Palestina, baik dengan cara yang sopan maupun dengan cara yang barbar atau cara yang sadis gitu. Salah satu cara yang sadis adalah bekerja sama dengan waktu itu Hitler, teman-teman ingat ya? Mereka sebenarnya punya agenda sama Hitler untuk membuat seperti efek apa ya? Kalau disuruh pergi ke tempat A nggak berhasil dengan cara baik, kan dia ditakut-takutin ya. Iya. Biar mau nggak mau dia ke tempat itu gitu. Iya. Ya kan? Nah itu juga yang terjadi pada era Holocaust ya. Jadi pas Holocaust itu sebenarnya itu adalah cara Zionis dia bekerja sama dengan gerakan Hitler. Sebenarnya Hitler sendiri juga dipengaruhi oleh buku-bukunya Yahudi ya, yang meyakini adanya ras super itu. Nah itu dengan alasan kalau Hitler sebenarnya alasannya adalah ingin menghilangkan orang-orang Yahudi yang nggak lulus mutu lah kurang lebih seperti itu, yang tua, yang sakit ya, yang difabel, makanya dibantai di Holocaust. Nah, cuman itu memberi efek parno kan, yang normal, yang masih yang di beberapa daerah di Eropa yang nggak di Jerman itu akhirnya mau nggak mau kepikiran, wah kayaknya semua tempat di seluruh penjuru dunia nih nggak ada yang aman buat orang Yahudi kecuali di Palestina. Akhirnya berbondong-bondonglah mereka ke tanah Palestina. Dan itu menyebabkan jumlah penduduk Palestina itu jadi nambah sekitar setengahnya gitu. Jadi dari jumlah penduduk asli Palestina, kedatangan imigran Yahudi itu sekitar setengahnya. Dan setelah itu yang terjadi udah makin seru tuh, karena apa? Rebutan tanah jadinya udah. Dan itu padahal sebelum terjadi sebelum terjadi proses deklarasi kemerdekaannya Zionis, mereka kan seolah-olah mendeklarasikan kemerdekaan ya, padahal aslinya mereka membakar lebih dari 600 desa. Iya betul, aslinya membakar lebih dari 600 desa Palestina dan mengusir orang-orang Palestina keluar, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Nakba. Iya itu. Dan mereka tuh mau menghilangkan histori Nakba itu ya, orang-orang Israel ya. Iya. Dan mereka melakukan ethnic cleansing ini tidak hanya etniknya, semuanya, semua yang terkait dengan Palestina, termasuk bahasanya. Jadi kayak kota Jaffa itu sekarang jadi Tel Aviv gitu ya. Al-Quds jadi Yerusalem gitu. Nah itu cara mereka untuk menghilangkan identitas eksistensi Palestina yang asli gitu. Dan di zaman itu orang-orang di internasional nyangkanya Yahudi itu menemukan tanah kosong yang kemudian diklaim sebagai this is Israel. Padahal aslinya enggak, aslinya ada sekitar 1,2 juta penduduk Palestina waktu itu kurang lebih. Iya, bayangkan setengahnya itu terusir, ada yang ke Suriah akhirnya, ada yang ke Jordan, dan ada yang ke Lebanon, refugi ya gitu. Dan mereka nggak bisa, kalau mau balik lagi tuh hampir nggak bisa ya Mbak ya.
Hampir 100%. Bukan lagi, bukan hampir nggak bisa, udah pasti nggak bisa sekarang karena mereka bayangin mereka pada akhirnya misalkan ada yang di Bethlehem, ada yang di Hebron, ada yang Hebron itu nama aslinya bukan Hebron, itu namanya kalau aduh lupa namanya. Jadi ada nama kota yang ada di tanah Palestina sekarang itu banyak yang udah diganti gitu sama Israel. Gitu. Bahkan yang terbaru itu Silwan kalau nggak salah mau diganti deh namanya gitu. Oh, iya. Jadi banyak sekali namanya. Banyak banget nama kota asli yang diganti sama mereka gitu. Dan ya mereka benar-benar pingin menghilangkan jejak-jejak keberadaan Palestina gitu. Dan yang mungkin perlu diingat setelah peristiwa Nakba yang kemudian dijadikan dasar kemerdekaannya negara Judenstaat yang akhirnya dikasih nama Israel. Pintar ya mereka cari namanya yang Israel ya, nama nabi kita ya. Nabi Yakub kan panggilannya Israel. Mereka pintar banget loh. Cari namanya yang pernah cerita arti benderanya juga ini ya. Bintang David. Ada artinya. Iya. Sungai apa gitu. Sungai Nil, Sungai Efrat. Jadi mereka meyakini bahwa dari Sungai Nil kan di Mesir ya, sampai Sungai Efrat. Sungai Efrat di Irak ya. Itu semuanya menurut mereka adalah tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Jangan-jangan Irak nanti juga bakal diituin lagi. Mesir, Irak semuanya. Iya, karena itu memang salah satu agenda mereka waktu itu adalah menggunakan Amerika Serikat untuk menghancurkan Irak, karena Irak termasuk yang menjaga Palestina saat itu ya gitu. Dan sekarang walaupun memang agendanya lain ya. Iya, jadi hampir semua negara di sekitar Palestina sudah secara de facto udah under mereka ya. Mungkin de jure-nya enggak ya, tapi de facto-nya Lebanon udah dipegang sama mereka. Suriah saat ini dikontrol sama Bashar Assad yang merupakan mereka Syiah ya, yang lebih dekat dengan Yahudi, Zionis ya, itu. Terus Jordania juga sudah tanda tangan waktu itu ya, salaman ya, normalisasi. UAE juga ya. Iya, jadi banyak banget. Kan tahun 48 kan terjadi perang yang Palestina dan Arab ya melawan Israel itu. Tapi kan mereka itu yang tahun 67. 48-nya kan diusir. Oh, oke. Nakba. 67-nya Naksa, kemunduran besar. Naksa itu terjadi dalam peristiwa perang 6 hari, kalau pernah dengar perang 6 hari. Jadi waktu itu Mesir yang yang menjadi inisiator utama, terus dibantu oleh Suriah. Waktu itu Suriahnya masih ini ya, masih belum kayak sekarang. Kan sekarang kan hancur tuh sejak 2010 perang saudara. Terus waktu itu juga dibantu sama Lebanon dan Jordan, dan kalau nggak salah ada pasukan tambahan dari Irak dan Kuwait kalau nggak salah. Irak dan Kuwait. Ya, ada sedikit bantuan lah kurang lebih seperti itu. Tapi yang terjadi kalah. Dan buat mereka, buat Yahudi Zionis, ini adalah sebuah tanda kemenangan dari Tuhan, karena mereka akhirnya menguasai Masjidil Aqsa waktu itu. Jadi pada saat tahun 48 mereka hanya menguasai Yerusalem Barat, Yerusalem Timurnya enggak. Pada saat 67 Yerusalem Timurnya juga dikuasai karena kekalahan dari pasukan Arab Bersatu itu ya gitu. Dan sejak itu akhirnya mereka mendelegasikan, jadi konferensi Arab, Liga Arab ini akhirnya mendelegasikan urusan Palestina hanya ke PLO,
Palestine Liberation Organization yang saat itu ditugaskan oleh ditugaskan kepada Yasser Arafat, salah satu pendirinya. Kalau ingat Yasser Arafat dan Pehiyahnya ya. Itu yang Fatah ya, Yasser Arafat ya? Ya, yang kemudian menjadi salah satu figur Fatah. Fatah itu sebenarnya awalnya adalah gerakan pembebasan yang merupakan gerakan militer tadinya. Iya. Cuman memang sangat disayangkan. Ya, Kenapa? Aku pikir yang militer Hamas, bukan ya Mbak ya? Oh, Fatah. Aslinya awalnya Fatah. Oh. Hamas itu datangnya belakangan tahun 87. Setelah Fatah itu mengalami banyak banget kemunduran karena ada sejumlah serangan ya, kayak waktu itu yang terjadi tahun berapa tuh, Black September. September itu tahun berapa ya? Tahun 70 berapa ya? Jadi sebenarnya ada beberapa episode penting yang harus kita ingat juga. Kalau 67 kan Jamal Abdul Nasir tadi ya yang menghasilkan kemunduran banyak ya, Naksa, kemunduran. Yang satu Nakba katastrofik, musibah bencana yang kalau teman-teman ingat, jadi orang Palestina itu dulu karena banyak banget desa-desa yang dibantai ya, di bumi hangus dan orang-orang dibantai. Jadi yang masih selamat itu mereka cuma sempat kunci pintu. Jadi cuma model kunci doang untuk berharap suatu saat nanti mereka bisa kembali gitu untuk ngecek. Makanya ini Key 48 Return ya nama salah satu kunci. Salah satu orang Palestina pada foto pakai kunci, ada angka 48 karena 48 ya. Betul. Jadi tahun 48 itu harus kita ingat. Tahun 67 kemunduran yang sangat ekstrim ya, yang menyebabkan Masjidil Aqsa akhirnya dikuasai oleh Zionis. Ya. Tadinya enggak tuh, sebelum itu enggak. Jadi pas dari 48 sampai 67 itu masih dipegang sama umat Islam di Palestina. Tapi pas 67 akhirnya dikuasai. Cuma waktu itu aku lupa ya Perdana Menterinya. Perdana Menteri saat itu takut kalau misalnya terlalu obvious mengincar Masjidil Aqsa, mereka akan mendapatkan perlawanan sengit dari negara-negara Arab gitu, yang lain ya, termasuk Arab Saudi, yang waktu itu kan Arab Saudi kan belum join ya. Jadi akhirnya walaupun sudah dikuasai, mereka ceritanya menyerahkan pengelolaan Masjidil Aqsa itu di bawah ada ibaratnya ada ininya lah, ada yang ditunjuk yaitu Jordan gitu ya, Raja Jordan yang dikasih tugas untuk pengelolaannya gitu. Tapi tetap udah under Zionis gitu. Dan tahun 73 Anwar Sadat dari Mesir ya, waktu itu dia PM ya kalau nggak salah, Perdana Menterinya. Jadi Perdana Menteri Mesir kalau nggak salah, itu berusaha untuk menyerang lagi Israel ya, mengusir Israel dari tanah Palestina. Tapi Israel tuh gara-gara itu ya. Ada film. Ya, tapi ada film ya kan kalau nggak salah, The Angel. The Angel ya, aku lupa namanya. Tapi yang jelas akhirnya dia nggak jadi perang, malah akhirnya normalisasi. Karena apa? Ada ancaman dari Amerika Serikat, karena waktu itu Amerika Serikat sudah menyiapkan kapal induk di Terusan Suez ya kalau nggak salah, yang menyampaikan statement, kalau kamu macam-macam sama Israel, saya akan mengirimkan bom atom yang kekuatannya lebih besar 40 kali lipat daripada Hiroshima Nagasaki. Begitu kata Jimmy Carter saat itu. Akhirnya mereka salaman, normalisasi. Nggak lama kemudian Anwar Sadat pun dibunuh oleh pengawalnya sendiri, karena buat pengawal-pengawalnya saat itu dianggapnya Anwar Sadat adalah melakukan pengkhianatan. Iyalah, udah jadi ininya lah, udah tunduk. Gitu. Karena di satu sisi rakyatnya itu udah semangat untuk
untuk membela Palestina gitu, membela Masjidil Aqsa, tapi sama Perdana Menterinya sendiri dia nge-twist gitu kan, malah normalisasi. Nah, cuman lagi-lagi menggiurkan ya Mbak ya. Iya, tapi di satu sisi dia karena takut gitu. Jadi sebenarnya perjanjian under pressure tuh nggak fair ya seharusnya ya. Gitu. Iya. Cuma ya itu yang mereka selalu lakukan perjanjian selalu dalam kondisi nggak fair gitu. Nah, itu tahun 73. Terus habis itu Black September itu tahun berapa sih? Lupa sih. Yang jelas di Black September itu terjadi banyak sekali pembantaian Palestina, orang-orang Palestina yang hijrah ke Lebanon gitu, karena di Lebanon itu sempat ada perang saudara ya, yang kurang lebih ini tahun 70 kurang lebih di saat itu kurang lebih intinya gini, Fatah itu base campnya di Jordan dan Lebanon kalau nggak salah. Perang saudara saat itu membuat Fatah terusir ke Tunisia, sehingga kelompok militer yang menjaga orang-orang sipil Palestina itu nggak ada lagi karena mereka terusir ke Tunisia, dan akhirnya orang-orang Palestina yang ada saat itu terbunuh, ada sekitar lebih dari 6.000 kalau nggak salah. Gitu. Jadi saat itu akhirnya banyak banget perang ya. Nggak ngeri dengan akhirnya iya nama perangnya apa September tadi aku Black September. Black September. Nah, itu terjadi di bulan September tahun 70 kalau nggak salah. Dan dan akhirnya di satu sisi, nah ini kesalahan yang fatal ya kalau menurutku ya, karena urusan Palestina itu sama negara-negara Arab diserahin sama PLO doang. Jadi kayak yaudah deh, itu kan ada PLO tuh, PLO yang urus ya gitu. Organisasi kemerdekaan kemerdekaan Palestina ya, Liberation Organization. Nah, akhirnya Arab pun juga terpecah karena banyak agenda internal, yang itu ada perang Irak-Iran, ada perang Kuwait juga, terus banyak banget perang pada saat itu yang sebenarnya agendanya tuh agenda pecah belahnya Zionis ya gitu, supaya nggak bersatu gitu. Padahal kalau bersatu itu sedih banget. Zionis nggak bakal berani sih. Memang itu yang paling sedih. Nah, di satu sisi orang-orang Palestina yang ada di tanah Palestina itu kayak udah, aduh, ini orang-orang yang harus ngurusin kita malah sibuk sendiri, nah, kurang lebih kayak gitu ya. Dan akhirnya mereka waktu itu ada satu tokoh yang kemudian menjadi tokoh sentral pergerakan Intifada, itu namanya Syekh Ahmad Yasin, yang kemudian mendirikan gerakan, awalnya gerakannya itu gerakan sosial Hamas. Hamas itu sebenarnya awalnya gerakan untuk kayak mencerahkan akal orang-orang Palestina bahwa kita tuh bisa dengan perjuangan diri sendiri, kurang lebih seperti itu ya, dan itu udah ada yang bisa bantuin lagi. Iya, sedih ya gitu. Dan akhirnya ini yang paling menarik, si Ahmad Yasin itu mengajarkan kita harus mulai dengan memerdekakan diri kita dari rasa takut selain kepada Allah gitu. Jadi kita takutnya udah cuma sama Allah aja, yang lainnya gak usah ditakutin gitu. Dan Masya Allah akhirnya itu menjadi sebuah gerakan yang sangat powerful gitu ya, dari yang tadinya gerakan sosial dan akhirnya berevolusi juga menjadi gerakan perlawanan. Makanya disebutnya Intifada. Intifada itu awalnya kan dari kata perlawanan ya, melepaskan diri atau perlawanan. Bayangin tahun 87 itu mereka melawan cuma dengan modal batu. Sementara Zionis itu pakai
segitu jenis banyaknya apa, sampai ada Apache apa segala macam ya kan. Aku tuh pakai ketapel itu orang-orang Palestina. Iya, kayak Nabi Daud kan waktu lawan Goliat ya. Gitu. Jadi, nah karena melihat kondisi saat itu begitu apa istilahnya berapi-api itu masyarakat sipil Palestina untuk melakukan kegiatan apa melakukan sebenarnya banyak juga yang akhirnya kayak bawa apa bom racikan dan dia bom bunuh diri gitu ya, supaya ya ini sih supaya melakukan perlawanan yang ada dampaknya gitu, dan akhirnya momen itu dimanfaatkan oleh Yasser Arafat yang saat itu akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan Palestina di Aljazair, kalau teman-teman ingat. Oh, udah pernah dideklarasiin. Tapi waktu itu yang mengakui itu cuman negara-negara tertentu ya, termasuk negara kita alhamdulillah mengakui dan beberapa negara Arab itu. Banyak juga yang kalau negara Eropa nggak ada yang ngakuin itu sebagai kemerdekaan untuk seluruh tanah Palestina. Menurut Israel ya. Karena mereka pro Israel, karena menurut mereka kan duluan 48, duluan Israel tahun 48 gitu. Tapi akhirnya Fatah gerakan Fatah yang tadinya Fatah itu kan sebagian besar orang-orangnya ada di keorganisasian PLO tadi ya, termasuk Yasser Arafat. Akhirnya mereka melakukan semacam apa ya diplomasi politik gitu, karena kan untuk mendapatkan pengakuan internasional mereka kan harus dapat kayak apa ya support dari negara yang lebih besar gitu, kayak kita waktu itu kan dapat support dari Mesir gitu, dapat support dari negara-negara yang besar gitu. Nah mereka akhirnya approach Amerika Serikat. Nah cuman waktu itu di satu agreementnya ketika mereka menyampaikan strategi diplomasi politiknya itu ke Amerika Serikat, Amerika Serikatnya juga punya agenda, yaitu mengubah gerakan Fatah yang tadinya gerakan yang berorientasi untuk militer, untuk tidak lagi menggunakan kekuatan militer, hanya kekuatan diplomasi politik di meja perundingan, dan mereka harus menerima prasyarat dari PBB yang menuliskan kurang lebih intinya menganggap gerakan Hamas itu gerakan teroris di dalam Palestina. Jadi kayak harus gigit-gigitan di dalam gitu. Makanya sekarang yang terjadi dianggapnya Hamas itu gerakan teroris, padahal Hamas itu gerakan independen masyarakat sipil gitu untuk survive. Iya. Itu sedih ya. Nggak ada yang ngebelain lagi kan? Kalau nggak ada Hamas, biar aja sih Palestina itu, Mbak. Memang, dan yang menarik tahun 2006 mereka kan ada jadi setelah mendapatkan pengakuan dari PBB adanya Palestine Authority, otoritas Palestina, jadi dianggap ada nih negara Palestina, tapi negara anak bawang lah gitu ya, hanya cuma bisa jadi pemantau, dia nggak bisa ngapa-ngapain lebih banyak. Palestina, di dalam Palestina sendiri gerakan Hamas itu sudah berevolusi jadi gerakan militer, dan akhirnya itu ada peristiwa Intifada 1, Intifada 2 gitu. Intifada 1 itu zamannya Yitzhak Rabin yang menghasilkan perjanjian Oslo, karena waktu itu banyak sekali gerakan Intifada yang membuat orang-orang Zionis itu takut kemana-mana, karena takut ada bom yang dibikin sama orang Palestina, gerakan bunuh dirinya banyak gitu ya. Dan akhirnya waktu itu sampai ke meja perundingan Oslo tahun 93 itu harusnya gencatan senjata, dan harusnya Al-Quds atau Yerusalem itu nggak diutak-atik lagi sama Zionis gitu. Zionis tadinya udah agree untuk itu, tapi biasa ya namanya juga Zionis ya, habis ngaku gencatan senjata habis itu ngebom gitu. Dan itu sedih banget, banyak banget perang-perang yang terjadi waktu itu
tahun 2002 juga terjadi, tahun 2008 juga terjadi. Ingat nggak teman-teman yang anak kecil megang batu ngelawan ini, ngelawan apa, tank militer. Nah itu salah satu ikon Intifada 2 itu. Dan dia, anak itu mati ya beneran ya, digiles ya sama. Oh my god. Iya. Aku lihat fotonya. Di sana banyak banget sih, banyak banget kisah Intifada yang mengharu-birukan gitu. Dan yang jelas siapapun perdana menterinya, mereka tetap aja melanggar perjanjian kurang lebih gitu. Dan yang paling ekstrim itu Ariel Sharon ya, yang kemudian mati ya. Ariel Sharon yang ya, Ariel Sharon ya, dia tuh yang Amerika apa? Enggak. Ariel Sharon. Dia tuh Yahudi yang jadi perdana menteri di era tahun 2000 ya. Oh, sorry. Oh, aku pikir yang dilindas ada lagi. Itu Rachel Corrie ada lagi. Oh iya, sorry. Itu Corrie, ya, itu yang dilindas ya, itu benar. Itu aktivis Amerika yang dilindas oleh Yahudi Zionis karena belain Palestina. Tapi menurut aku dia waras. Nah, kalau yang waras di sana, insya Allah berpulang dalam keadaan husnul khotimah, ya, karena dikalahkan dengan senjata tapi dimenangkan dengan iman. Nah, dan pada kenapa? Perdana Menteri itu, Mbak? Oh, Ariel Sharon itu sadis banget, banyak banget kebijakan di zaman Ariel Sharon itu. Kalau teman-teman nanti browsing bisa lihat, itu termasuk menyerang Al-Aqsa, mau menghancurkan Al-Aqsa, terus dia banyak melakukan ini kok, termasuk menyerang daerah pengungsian, ya gitu, dan ngirim bom fosfor itu termasuk idenya Ariel Sharon gitu. Tapi dia dikasih sama Allah ya, ganjaran setimpal ya, 10 tahun koma dan akhirnya meninggal. Gitu. Tapi habis itu tetap aja ya, Netanyahu juga sama aja. Dan sekarang Naftali Bennett sama aja. Aku yang juga dengarnya ya. Ya itu. Karena mereka emang siapapun yang ada jadi Perdana Menteri mereka, agendanya sama. Agendanya adalah untuk membuat bangsa Yahudi itu menguasai Palestina. Tidak hanya Palestina, tadi dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Itu agenda mereka. Dengan cara apapun. Dengan cara menghilangkan eksistensi manusia yang ada di sana, menghilangkan semua sejarah budaya, sejarah apapun ya, sejarah linguistik apapun, semua yang terhubung dengan Palestina dihilangkan, dan bahkan menghapus peta ya. Iya. Sekarang kan petanya Israel kan, bukan Palestina lagi. Kaget kan. Itu zaman SD itu padahal. Iya. Jadi segitunya teman-teman. Kenapa jadinya harus bantu Palestina? Ya, as simple as that. If you're human, ya, you should know where we have to stand ya. Jadi nggak mungkin kalau kita human itu kita belain orang-orang yang bunuh-bunuhin orang lain tanpa yang jahat gitu ya. Gitu. Kalau punya hati nurani ya pasti ya kayak aktivis Amerika itu kan, meskipun dia bukan Arab. Dan satu hal yang menarik lagi ini, karena di satu sisi banyak juga yang bilang enggak, itu kan udah dijanjiin buat dijanjiin dalam kitab suci saya bahwa orang Yahudi yang pasti akan menguasai di sana. Nah, ini akibat kurang adanya pemahaman yang komprehensif. Ya memang keturunan Bani Israel yang memang Allah janjikan untuk nanti di akhir zaman itu akan memimpin ya, yaitu Nabi Isa yang kita yakini akan turun lagi ke bumi untuk mengalahkan Dajjal ya, dan itu adanya nanti peristiwanya emang di tanah Palestina. Kalau di sejumlah hadis di pintu Lut ya, salah satu kota yang dekat sama Yerusalem atau Al-Quds gitu. Nah, cuman lagi-lagi bukan di Israel, but nanti Bani Israel yang akan turun itu Nabi Isa yang dimaksud, yang kalau bagi yang kita yakini ya. Wallahualam kalau buat teman-teman di sana. Tapi yang jelas
teman-teman yang Nasrani ini sangat penting untuk memahami bahwa sebenarnya orang-orang Nasrani di Palestina pun dizolimi oleh Yahudi Zionis. Sama seperti Muslim dizolimi. Cuman karena mereka nggak terlalu besar jumlahnya, mereka seringkali kayak dilewatin aja gitu sama media massa mainstream. Karena media massa mainstream kan yang punya juga Zionis. Nah, iya. Iya benar. Aku ngeliat kok tentang dokumenter Christian Palestinian. Jadi orang-orang Kristen yang di Palestina itu mereka ngerasa nggak ada teman gitu. Bahkan temennya mereka yang orang-orang ngebelain mereka tuh Muslim Palestina. Ya Muslim. Ada dokumenternya, ada di beberapa YouTube aku lihat. Maksudnya itu kan fakta ya. Kasihan gitu mereka. Dan mereka tuh juga menyadarkan, ayo umat Kristiani yang di seluruh dunia masih ada yang salah Kristen itu originated from Palestina karena Jesus born in Palestina Bethlehem gitu. Maksudnya, iya betul. Aku ngelihat dokumenter itu sedih sih Mbak. Jadi kayak ini nih ibaratnya bolehlah orang lihat dari isu agama atau isu kitab dan lain sebagainya, tapi ini nih manusia gimana ya? Ini umat Kristen yang di Palestina nih manusia aslinya dizolimi. Iya dan dibunuhin. Pendetanya dibunuhin. Mereka bilang brothers from West think that what they do is helping us. No, they don't gitu. Brother from West mungkin Israel kali ya maksudnya. Jadi kayak enggak, brother from West itu maksudnya orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa, Kristen Eropa. Paham berarti. Soalnya mereka bilangnya iya, jadi buat orang Nasrani di Palestina, orang-orang Kristen Eropa dan Amerika itu mereka nggak ngerti isu yang terjadi di dalam Palestina ini. Buat mereka yang di luar Palestina, Kristen penganut agama Kristen yang di luar Palestina menyangka dengan membantu Zionis mereka membantu orang Kristen Palestina. Kenyataannya tidak. Salah kaprah. Makanya pentingnya untuk ngeriset. Sayangnya teman-teman kita ini banyak yang nggak ngeriset, gitu. Dan kalau kita perhatikan kedamaian, toleransi umat beragama itu bisa terjadi qadarullah ya, terjadinya di zaman pemimpinnya ada pemimpin Muslim. Iya, mulai Umar bin Khattab ya, Mbak. Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, dan terakhir Sultan Abdul Hamid II ya, bahkan ngejaga langsung dengan menjadikannya tadi semacam provinsi yang daerah istimewa gitu. Baik. Bahkan satu hal lagi, waktu itu Sultan Abdul Hamid II itu bahkan sampai membuat jalur khusus kereta dari Syam menuju Arab ya, tanah Hijaz, supaya memudahkan proses naik haji saudara-saudara kita di Palestina, supaya lebih gampang. Tapi qadarullah waktu itu sudah keburu perang Arab ya, revolusi Arab. Jadi Arabnya Teluk ya, waktu itu bukan perang Teluk, tahun 1917 itu syarifnya Mekah, jadi pemimpinnya Mekah, Syekh Hussein itu dia kena politik divided imperanya Inggris untuk melepaskan diri dari kekhilafahan Utsmani. Akhirnya bikin negara sendiri ya, ada Al Saud itu Saudi Arabia. Nah itu negara dalam tanda petik negara boneka waktu itu, sama dengan Jordan, negara bonekanya Inggris, karena udah pecah-pecah kan. Gitu. Sampai sekarang membaca sejarah itu berat kalau orang yang nggak kuat mentalnya, dia shock gitu, masa sih ini kenyataannya gitu. Tapi ya itu sejarahnya gitu. Iya benar, Masya Allah Mbak Tere, makasih banyak. Ini kita banyak banget dapat ilmu yang insya Allah akan jadi berkah dan
apa ya, dengan kita tahu tuh akhirnya pemahaman kita bertambah, sehingga ketika kita akan bertindak tuh itu akan mempengaruhi sikap kita, karena sebenarnya kita udah dapat pemahaman juga. Kita mengerti kenapa sih kita ambil sikap ini. Seperti tema kita hari ini, kenapa kita harus bela Palestina, karena ya if you're a human and you use your heart and your brain, then you will kamu akan membela saudara-saudara kamu yang ada di sana, apapun ya. Dan subhanallah, ini yang perlu kita highlight sama-sama. Keimanan itu nggak akan lengkap tanpa akal dan akal sehat ya. Jadi pentingnya kita mengimani sesuatu itu dengan mempelajari lebih dulu. Gitu. Betul. Dan mudah-mudahan teman-teman yang tadinya belum paham bisa tercerahkan dengan diskusi kita ini, supaya paling enggak boleh gini, masa sih? Emang iya, coba cari tahu gitu. Ya dari situ kan akhirnya terlibat dalam sebuah riset-riset nasional yang ilmiah, yang mudah-mudahan makin membuka wacana berpikir dan akhirnya bisa membuka hati-hati yang keras ya. Iya, betul. Karena banyak juga yang nggak ngerti awalnya karena hanya sekedar my Bible told me so gitu, atau misalnya kalau yang Muslim yang nggak tahu kondisinya dibilang, ya itu kan bukan urusan kita, itu urusannya orang-orang Palestina. Nah, ini ada yang salah nih, harus diperbaiki ilmunya gitu, supaya paham bahwa ini urusan umat manusia, bukan sekedar urusannya orang Palestina, urusan umat manusia. So, jika kita human and use our humanity. Iya betul. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Tere atas sharingnya. Batinnya atas keterbatasannya, tapi mudah-mudahan ini selama 4 kali ini udah mulai lebih terbuka ya pemahamannya ya. Kayak wawasannya terbuka banget yang kita pelajarin sih. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakillah khairan Mbak Tere. Iya, selalu makasih banyak Mbak. Thank you so much. Ini Mayaku, mohon maaf lahir batin ya. Tapi jangan kapok kalau nanti misalnya pekan depan mau bahas lagi dari segi kemanusiaannya. Kita banyak sekali itu ilmu tentang kemanusiaan, yang termasuk tadi Kori yang dibahas ya. Ada beberapa lagi kok, bagaimana Maxi Marmara, gerakan kemanusiaan yang waktu itu diinisiasi sama Turki, kapal kemanusiaannya dibom sama Zionis. Nah, ntar ngobrolnya di pekan depan ya, insya Allah ya. Bagaimana gerakan-gerakan kemanusiaan yang sebenarnya jelas ini ya untuk kemanusiaan itu juga dihabisi oleh Zionis. Aduh, waduh, ini berarti akan ada lanjutannya lagi. Nanti di berat ya. tanya Mbak Tere. Saya Mbak Tere. Dia punya ilmu Mbak Tere di sana. Iya. Nah, kalau bilang bisa aja kalau lagi ada keperluan lain, nggak apa-apa, kita akan selalu bisa menyesuaikan kok. Iya, salah buat apa-apa, insya Allah. Pokoknya hari Kamis Bada Isya itu udah diikhtiarkan untuk berbagi bersama Mbak. Allah balas kebaikan Mbak Tere berkali-kali. Amin, insya Allah. Amin. Pokoknya penting sehat, hatinya lapang, ya, akalnya juga tetap dijaga dengan rasionalitas, ya, jiwanya tetap jernih, ya, karena insya Allah kita ini akan menghadapi episode-episode yang penuh dengan ujian, ya. Semua umat manusia ini lagi diuji dengan pandemi, dengan berbagai kondisi, tapi yang penting kita tetap nggak boleh lupa. Because we are human, we should maintain our humanity. Brain and heart. Brain Betul sekali. Masya Allah, makasih banyak Mbak Tere. Ya, sehat-sehat. Sama-sama, sehat-sehat ya. Salam buat Ibu sama Bapak semuanya. Mbak Tere, sekali lagi jazakillah khairan Mbak. Ya, Allah berkati khairan, selalu. Amin, insya Allah. Insya Allah, minggu depan kalau ada waktu kita lanjut lagi ya membahas tentang Palestina. Makasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Iya nih, masih aku screenshot. Nanti akan dihubungi langsung ya kalau misalnya berhasil menang, nanti kita pilih yang terbaik. Ya, Oke, siap. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Sama-sama, sehat-sehat ya semuanya ya. Sehat semuanya, sehat-sehat Mbak Tere. Makasih waktunya. Sama-sama, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat. Ya, itu dia tadi part 4-nya teman-teman. Masya Allah, seru banget ya. Pasti kalau ngomongin Palestina dan sejarahnya gitu ya, sampai keadaannya masa kini tuh
satu video aja memang tidak cukup, dan kita sering kali kalau sekali live tuh 2 jam, 1,5 jam, 1 jam 15 menit. Pokoknya kalau udah ngobrol sama Mbak Tere sama Ciki tuh Masya Allah, apalagi teman-teman yang sudah bergabung di Instagram live itu juga nggak kalah antusiasnya. Yang pasti kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena kami semua juga masih belajar gitu ya, dan tujuan kami insya Allah baik, yaitu ya ingin sharing aja sih, siapa tahu aja sharing kita ini bisa menambah wawasan siapapun yang menontonnya, dan bisa menambah selain pengetahuan gitu ya, siapa tahu aja bisa menggugah gitu, menggugah rasa nurani dalam diri kita gitu, untuk turut mikirin saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan sebenarnya yang nggak hanya di Palestina aja gitu, yang ada di Indonesia, yang ada di luar Indonesia, ada di Rohingya, Suriah, Yaman, banyak sekali saudara-saudara kita yang pastinya membutuhkan uluran tangan kita, yang hidupnya tidak seberuntung kita gitu ya teman-teman nih. Masya Allah, meskipun ya pandemi ini masa susah, tapi aku percaya Allah itu maha baik, dan sebenarnya ya masih banyak di luar sana yang juga jauh lebih susah dari kita gitu. Makanya sebelum tergerak nih hati untuk membantu, untuk memberi uluran tangan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kan nggak ada salahnya kita menambah wawasan gitu, mengkaji kenapa sih kita harus saling membantu, kenapa sih kita harus membantu saudara-saudara kita yang belum tentu kenal juga, malah ada yang beda negara gitu, tapi sebagai sesama muslim, sebagai sesama umat manusia, kenapa pada akhirnya kita tuh tergerak untuk membantu sesama. Nah, untuk sampai ke tahap itu kan harus ada ilmunya dulu, ya kan? Nah, makanya aku berusaha di video ini, pastinya dari courtesy-nya dari Instagram live Ciki, kita berusaha untuk sharing gitu. Syukur-syukur apa yang kita bagikan ini bisa berguna untuk menggugah rasa dan menambah wawasan teman-teman semua. Yaudah, sekian aja dari Bella, dan insya Allah nanti bukannya tidak menutup kemungkinan kita akan membahas lebih lanjut tentang Palestina ya, mungkin hubungan diplomasi antara Indonesia dan Palestina itu juga nggak kalah seru untuk dibahas, dan pastinya siapa aja sih tokoh-tokoh yang udah selama ini membela Palestina gitu, nggak hanya dari Indonesia aja, tapi ternyata ya sebenarnya banyak kok yang peduli, cuman ya itu mungkin ya ketutup sama ya yang tetangga yang di sebelah ya Israel, dan juga backingannya itu juga mungkin kita belum bisa mengimbangi gitu. Tapi aku percaya di dunia ini masih banyak orang baik, dan masih banyak orang yang mau membantu saudara-saudara kita, salah satunya ada di Palestina gitu. Jadi teman-teman, kenapa kita harus bela Palestina? Udah tahu jawabannya? Bella Fauzi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.